untuk persiapan awal OSN, mungkin lebih baiknya kita mulai dulu untuk memperlihatkan bagaimana mengerjakan untuk soal-soal OSK ya. Jadi OSN kan dimulai dari tahap OSK biasanya yang paling pertama. Nah, di soal OSK itu biasanya rata-rata soalnya pilihan ganda. Oke, seperti yang saya tunjukkan sekarang. Sorry. Nah. Nah, terus untuk khusus hari ini karena waktu juga terbatas ya. Untuk hari ini kita bahas soal-soal terkait redox ya, seperti elektrokimia dan elektrolisis dulu. Oke. Nah, bagaimana sih soal-soal materi redox dan elektrokimia di tingkat OSK? Nah, mungkin bisa dibaca dulu ya untuk soal pertama. Di sini soalnya adalah suatu reaksi sel volta yang menggunakan elektroda PT atau platina memiliki persamaan berikut dengan konsentrasi Mn3+, Mn2+, dan I- masing-masing 1 molar. Oke. Nah, kemudian ini persamaan reaksinya 2 Mn3+ ditambah 2 A- menjadi 2 Mn2+ plus I2. Nah, dari pilihan A sampai E ini manakah notasi sel yang benar? Nah, jadi untuk pertanyaan ini untuk pertanyaan ini kita bahas tentang notasi sel ya. Jadi notasi sel. Apa sih yang dimaksud dengan notasi sel itu? Notasi sel itu seperti mensimplifikasi atau memberikan persamaan diagram sederhana terkait persamaan dari suatu sel redox ya. Biasanya sih soal sel volta, oke, seperti ini. Nah, di sini di persamaannya kita tulis aja dulu untuk persamaannya. Oke, saya tulis ulang. Jadi dari 2 Mn3+, Oke, jadi dari 2 Mn3+, oke, ditambah 2 A-, oke, menjadi 2 Mn2+ ditambah I2. Nah, bagaimana cara kita mengubah persamaan redox ini menjadi suatu notasi sel ya? Itu digambarkan dengan suatu diagram. Oke, mungkin beberapa penonton atau adik-adik yang sedang menonton live hari ini sudah tahu ya yang dimaksud atau yang menggambarkan notasi sel itu seperti apa, tapi tidak apa-apa, saya jelaskan ulang seperti ini. Nah, notasi sel itu, sebelum notasi sel digambarkan, perlu diketahui dulu hal-hal yang menjadi pertimbangan sebelum menuliskan sebuah notasi sel. Oke, jadi yang perlu diingat dalam membuat notasi sel itu, yang pertama, reaksinya, diagramnya harus dibuat berurut. Maksud berurut bagaimana? Yaitu notasi sel itu harus berurut, dituliskan dari oksidasi, kemudian kemudian menjadi reduksi, dari oksidasi menjadi reduksi. Nah, jadi untuk membuat notasi sel itu kita harus tahu dulu yang mana sih spesies yang teroksidasi, yang mana spesies yang tereduksi. Di sini kalau emang udah paham ya, sebenarnya sebelum materi materi sel volta ini kan biasanya diberi dulu materi untuk pengenalan tentang bilangan oksidasi ya, biar bisa mengetahui spesies mana yang teroksidasi, spesies mana yang tereduksi. Mungkin untuk live hari ini saya anggap udah paham. Di sini yang teroksidasi adalah spesies I-. Kenapa? Dari sini kan dari -1 dia bilangan oksidasinya 0 ya. Bilangan oksidasi -1 karena muatannya minus, kemudian dia menjadi I2 sebagai unsur bebas, bilangannya menjadi 0. Bilangan oksidasinya menjadi 0. Di sini ada peningkatan bilangan oksidasi dari -1 menjadi 0, berarti dia disebut berarti dia mengalami oksidasi. Sedangkan yang Mn3+ ini menjadi Mn2+. Lihat muatannya dari Mn3+ menjadi Mn2+, berarti bilangan oksidasinya menurun dari 3 menjadi 2.
berarti dia adalah reduksi. Oke. Nah, ini di keep dulu ya. Yang penting udah paham siapa yang terreduksi, siapa yang teroksidasi di reaksi ini. Oke, kemudian setelah menentukan siapa yang teroksidasi, siapa yang terreduksi, ingat dalam notasi sel juga penting untuk menuliskan fase dan konsentrasi ya, dan konsentrasi. Ini pun sebenarnya kalau ada, kadang beberapa soal juga dia tidak menuliskan fase atau konsentrasi. Yang penting, tapi di sini di soal yang saya tunjukkan tadi, di sini udah ada di reaksinya fase dan konsentrasinya ya. Konsentrasinya 1 molar, fasenya yang di dalam kurung ini. Oke. Ups, sorry. Mana ini? Waduh. Sorry. Saya Oke. Nah, itu ya. Jadi harus tuliskan fase dan konsentrasi. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu diingat dalam menulis notasi sel adalah simbol jembatan garam. Oke. Nah, simbol jembatan garam itu biasa digambarkan dengan 2 garis. Oke. Nah, jembatan garam ini, apa yang dimaksud dengan jembatan garam? Kalau di notasi sel itu, jembatan garam adalah pemisah dari anoda dan katoda. Kalau di sel volta itu kan katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Nah, dalam menuliskan notasi sel, bagian anoda dan bagian katoda harus dipisah dengan jembatan garam. Oke. Jadi karena lihat di sini dari pertama tadi ya, kalau notasi sel itu berurut dari oksidasi dulu baru reduksi, di mana oksidasi itu terjadi pada anoda, berarti nanti menulis anoda, oke, memisahkan anoda dengan katoda saat menuliskan notasi sel itu digunakan jembatan garam. Jadi ada pemisah seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi yang keempat. Ups, sorry. Baik. Nah, Nah, yang keempat, setelah menuliskan selain simbol jembatan garam, ada juga simbol garis ya, simbol garis dan koma. Oke. Garis dan koma. Nah, ini apa yang dimaksud simbol garis dan koma? Ini biasanya untuk pemisah. Kalau kita gunakan simbol garis itu sebagai pemisah spesi yang untuk spesi dengan fase yang berbeda ya. Fase berbeda. Oke. Sedangkan yang koma itu kita gunakan untuk pemisah spesi dengan fase yang sama. Oke, sorry. Jadi koma untuk fase yang sama, simbol satu garis itu adalah untuk spesi yang berbeda. Dan yang terakhir untuk notasi sel itu, nah, yang terakhir untuk menuliskan notasi sel itu adalah menuliskan elektroda. Menuliskan elektroda. Oke, sebelum dan sesudah sesudah notasi sel. Oke. Jadi sebelum dan sesudah notasi sel, kita tuliskan, jangan lupa untuk menuliskan elektroda yang digunakan. Di mana di soal yang tadi yang saya tunjukkan ini, soal yang digunakan elektroda yang digunakan adalah elektroda platina ya, PT. Nah, jadi ingat tadi pertama urut dulu oksidasi terus reduksi, terus jangan lupa tulis fase dan konsentrasi, oke? Terus jangan lupa jembatan garam, kemudian simbol garis dan koma, dan juga terakhir adalah elektroda.
Nah, sekarang mari kita tulis gimana sih jawabannya ya. Nah, saya tulis di sini aja. Nah, suatu reaksi Sol Volta, oke, ini kelihatan nggak ya? Oke, nah di sini suatu reaksi Sol Volta tadi ya. Nah, pertama tadi kita udah tahu yang teroksidasi adalah I- dan I2 ya. Jadi pemisalannya itu kita tulisnya berarti nanti seperti ini, oksidasi garis reduksi. Jembatan garam terus reduksi. Di mana yang teroksidasi adalah I-, menjadi I2. Oke. Berarti kita tulis I-, di mana I- ini fasenya adalah aqueous ya. Oke. Dia dengan konsentrasi 1 molar. Oke. Terus nah, dia teroksidasi dari I- menjadi I2. I2 di sini fasenya solid. Berarti setelah I-, jangan lupa untuk menulis satu garis sebagai pemisah fase ya. Spesies yang sama tapi fase yang berbeda. Jadi dia menjadi I2 solid. Oke. Nah, ini yang teroksidasi. Oke. Kemudian setelah teroksidasi kita tulis lagi notasi untuk bagian yang tereduksinya. Di sini yang tereduksi karena ini yang I- menjadi I2 tadi itu bagian yang teroksidasi, kita harus pisahkan dengan jembatan garam ya. Simbolnya 2 garis seperti ini. Oke. Kemudian marilah baru kita lanjut lagi. Nah, ini saya seperti ini. Oke. Tadi yang tereduksi adalah Mn3 menjadi Mn2 ya. Oke, jadi kita akan menuliskan di bagian selanjutnya itu untuk notasi sel yang mereduksi dari Mn3 menjadi Mn2 saya ini Nah, Mn3 di sini fasenya tadi aqueous dan konsentrasinya 1 molar. Dan Mn2 juga aqueous dengan konsentrasi 1 molar. Karena dua spesies yang berbeda ini punya fase yang sama, kita gunakan pemisah koma aja. Oke? Seperti itu. Nah, apakah udah selesai? Belum. Tadi ingat yang terakhir, jangan lupa tambahkan elektroda sebelum dan setelah notasi sel. Berarti di sini kita tambahkan lagi elektroda yang digunakan, di mana elektroda yang digunakan adalah PT ya. PT dia fasenya solid. Berarti kalau dia solid, di sini kita pisahkan lagi dengan tanda garis seperti ini. Oke, dan kemudian lanjut untuk sebelum I- tadi berarti ada PT lagi. Oke, maaf. Nah, sebelum I- kita tulis lagi PT dengan fase solid. Terus dipisahkan dengan 1 garis. Oke, jadi kurang lebih jawabannya seperti ini. Bentar, apakah bisa terlihat? Nah, ini ya. Oke, maaf. Nah, di sini berarti PT elektroda PT fase solid, kemudian I- menjadi I2 jembatan garam, Mn3 Mn2 dan dipisah lagi dengan PT. Jawabannya berarti yang mendekati bukan yang mendekati, yang sebenarnya berarti yang B ya. Oke, berarti kalau kita balik sini jawabannya yang B. Oke. Nah, itu untuk soal 1. Oke, bagaimana? Nah, jadi begitu cara untuk menulis notasi sel ya. Sebenarnya kalau di sekolah udah diajarin juga ya menulis notasi sel, cuman ini sepertinya mungkin ada beberapa yang biasanya kurang menjadi sorotan atau dalam menulis notasi sel. Padahal sebenarnya itu juga penting. Oke. Baik. Itu untuk soal 1.
Selanjutnya mari kita move ke soal yang kedua ya. Nah, bagaimana tadi? Itu tadi ya, soal 1 untuk menentukan notasi sel. Sedangkan untuk soal yang kedua, di sini, potensial sel standar untuk reaksi berikut jika potensial reduksi standar Cu2+ menjadi Cu itu plus 0,34. Kemudian di sel kedua, setengah sel half sel kedua ada reduksi lagi Cd2+ menjadi Cd kadmium ya, itu nilai potensial reduksi standarnya minus 0,4 volt. Di mana ketika mereka digabungkan menjadi sebuah sel volta dengan reaksi seperti ini. Yang ditanyakan potensial sel standarnya ya. Potensial sel standar itu adalah E0 sel. Nah, ini semuanya masih mudah ya, tapi ya masih mudah. Emang cukup mudah sih. Ingat aja prinsip kalau E0 sel itu potensial standar itu adalah kita harus menyusun suatu sel elektrokimia, sel volta itu agar bisa menghasilkan reaksi yang spontan. Di reaksi yang spontan itu adalah reaksi yang punya nilai E0 sel bernilai negatif. Sebenarnya kalau seperti itu udah ya. Nah, di sini kan udah ada reaksinya nih, jadi enak. Kita lihat aja, kita identify dulu siapa yang tereduksi, siapa yang teroksidasi. Nah, di sini yang tereduksi kita lihat Cu2+ dia tereduksi ya. Dari Cu2+ menjadi Cu. Oke. Di sini berarti awalnya 2+ menjadi Cu unsur bebas. Berarti dia 0 ya. Jadi awalnya plus 2, bilangan oksidasinya menjadi 0. Berarti dia mengalami reduksi, penurunan bilangan oksidasi. Kemudian di sini kadmium awalnya 0 berupa unsur bebas menjadi 2+. Berarti dia mengalami oksidasi. Nah, seperti itu. Terus kemudian gimana sih cara menghitung potensial sel standar itu? Jadi potensial standar itu kita bisa menghitung itu dengan menghitung potensial reduksi spesi masing-masing ya. Kita harus menghitung potensial reduksi masing-masing, di mana yang dikurangi adalah potensial sel reduksi. Nilai potensial setengah sel yang tereduksi dikurangi nilai potensial sel yang teroksidasi. Nah, di sini yang tereduksi adalah siapa? Cu2+ ya. Nah, ada Cu2+. Berarti Cu2+ di sini nilainya plus 0,34 volt. Berarti plus 0,34 volt. Kemudian dikurangi nilai potensial sel yang teroksidasi. Spesi yang teroksidasi di sini adalah kadmium. Di sini di mana nilainya minus 0,4 volt. Berarti dikurang minus 0,40 volt. Berarti nanti langsung aja ya, E0 selnya sama dengan 0,34 ditambah 0,4 volt. Berarti jadinya plus 0,74 volt. Berarti jawabannya yang A. Itu ya untuk potensial sel. Jadi cukup mudah. Ini semuanya ya gampang lah. Seperti itu ya. Lanjut untuk soal berikutnya. Nah, gimana tadi perasaannya setelah mengerjakan 2 soal pertama? Cukup ini ya, menantang ya atau challenging. Jadi saya sebenarnya membawa soal contoh tadi ya, beberapa soal tersebut di beberapa kelas terutama, tapi yang saya ajarkan di sini untuk di Wardaya College itu soal untuk persiapan Olimpiade. Jadi di Wardaya College ada
kelas yang saya ajar itu ada 2. Pertama yang kelas olimpiade untuk persiapan olimpiade untuk tingkat beginner, dan juga persiapan olimpiade untuk tingkat intermediate. Oke. Nah, jadi kita pisahkan dulu biasanya berdasarkan tingkat udah seberapa siap sih calon pesertanya. Oke, jadi tapi mungkin untuk yang saya jelaskan beberapa tadi itu masih masuk untuk soal tingkat beginner ya. Cuman memang kalau persiapan untuk soal olimpiade berarti tidak hanya sebatas seperti soal-soal SMA. Jadi butuh tingkat kesulitan yang sedikit lebih tinggi lagi. Oke. Jadi kalau mau mempersiapkan diri boleh join ke kelas untuk mendaftarkan diri di kelas persiapan olimpiade yang ada di Wardaya College di semester berikutnya. Oke. Baik. Lanjut kita untuk membahas soal ketiga. Nah, ini agak kompleks ya, soalnya agak panjang. Ini ya. Oke. Potential cell, oke, Ni menjadi Ni2+, oke, kemudian Ag+ menjadi Ag2+, oke, pada 298 Kelvin adalah ini bukan Ag2+ ya. Sepertinya ada ini. Ag doang. Ag ya. Ini kan tadi kan harus teroksidasi dulu terus tereduksi ya. Sepertinya ada salah cetak. Jadi Ag+ menjadi Ag pada 298 Kelvin adalah 1,05 volt ke dalam masing-masing sel. Kemudian ditambahkan natrium hidroksida dengan konsentrasi 1 molar. Jika diketahui KSP nikel hidroksida itu 2,8, nikel 2 hidroksida 2,8 kali 10 pangkat minus 15, dan KSP AgOH atau perak hidroksida 2 kali 10 pangkat min 8, berapakah potensial sel yang barunya? Oke. Nah, di sini sebenarnya di sini kita bisa menghitung nilai KSP. Jadi di sini ini kan ada nilai potensial sel standar ya, dimana ini kita bisa anggap dia standar karena memenuhi konsentrasi. Jadi potensial sel itu ada 2, ada potensial sel standar, oke, dan ada juga nilai potensial yang non standar. Biasanya kalau di soalnya kita tulisnya cukup sebagai potensial sel aja, oke, yang non standar. Nah, standar di sini, oke, standar itu dia memenuhi kalau berada pada suhu 298 Kelvin dan masing-masing konsentrasinya 1 molar. Oke. Sedangkan di sini potensial kalau potensial sel yang standar berarti nanti selnya itu terjadi atau sel voltanya terjadi setelah di luar dari kondisi standar ini. Oke. Nah, cuman karena di sini kan udah kelihatan nih kalau dia saat standar E0-nya 1,05 volt, berarti kita bisa anggap potensial sel standarnya itu sebesar 1,05 volt ya. Oke. Nah, kemudian setelah potensial sel setelah sel voltanya ini berjalan, ternyata ditambahkan masing-masing sel di natrium hidroksida dengan konsentrasi 1 molar. Nah, berarti ketika sel voltanya di mana setiap elektroda udah ada masing-masing spesies ya, Ni2+ dan Ag+ menjadi Ag. Nah, itu ternyata ditambahin lagi larutan natrium hidroksida. Oke. Dimana kalau ketika dia ditambahkan natrium hidroksida, oke, saat penambahan natrium hidroksida, oke, akan terjadi endapan, hidroksidanya masing-masing. Jadi akan membentuk endapan masing-masing ya, dimana di anoda ini nikel Ni2+ bereaksi sama hidroksida dari NaOH menjadi nikel hidroksida, kemudian Ag+ bereaksi juga dengan natrium hidroksida membentuk perak
perak hidroksida. Berarti nanti ketika penambahan NaOH nanti reaksinya menjadi seperti ini ya. Ada reaksi lain yang terjadi. Ion nikel 2 bereaksi dengan hidroksida. Oke, sorry. Menjadi nikel 2 hidroksida. Oke, kemudian yang satunya Ag+ menjadi bereaksi dengan ion hidroksida juga membentuk AgOH. Nah, berarti ketika dia ditambahkan NaOH, dan terbentuk endapan seperti ini, kita bisa lihat bahwa konsentrasi Ne2+ ini udah nggak 1 molar lagi dong, udah berkurang. Kemudian Ag+ juga udah nggak 1 molar lagi, udah berkurang lagi. Maka dari itu kita harus menghitung dulu berapa sih konsentrasi Ne2+ dan Ag+ setelah ditambahkan NaOH tersebut. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, tadi kita ada di soal data KSP ya. Nilai KSP kan tetapan kelarutan ya. Tetapan solubility product. Jadi saat endapan, jadi pada endapan itu terjadi suatu reaksi kesetimbangan kan. Jadi NiOH 2 kali tadi membentuk malah ini. Sorry. Dia bisa mengion menjadi Ni2+ ditambah 2OH-. Ini adalah reaksi kesetimbangan ya. Di mana reaksi kesetimbangan ini kita bisa menghitung nilai KSP-nya. Untuk menghitung nilai KSP kita bisa menggunakan ingat materi kesetimbangan ion untuk menghitung kelarutan. Tetapan kelarutan. Berarti menghitung nilai KSP untuk spesi nikel 2 hidroksida ini yaitu dengan menghitung konsentrasi Ni2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Di sini kita bisa tahu di mana KSP tadi udah dapat nilainya sebanyak untuk yang nikel 2 hidroksida itu 2,8 kali 10 pangkat minus 15 ya. Jadi 2,8 kali 10 pangkat minus 15. Nah, yang dipertanyakan adalah berapa sih Ni2+ yang bebas di spesi tersebut. Karena kan ada beberapa Ni, itu kan ada Ni yang awalnya di sini sebanyak 1 molar kan dia membentuk NiOH 2 kali ketika ditambahkan NaOH. Berarti sekarang konsentrasinya pasti menjadi berkurang. Nah, tapi kita nggak tahu konsentrasi yang bebas sekarang ini, yang sisa ini berapa sih yang tersisa? Ya udah, jadi ini yang kita cari Ni2+. Berapa konsentrasi Ni2+ yang bebas dalam larutan dalam sel elektroda tadi. Di mana kalau OH- tadi kita langsung lihat aja di sini konsentrasi natrium hidroksidanya kan 1 molar ya. Di mana NaOH itu kalau terion kalau NaOH terion menjadi Na+ ditambah OH-, di mana konsentrasi NaOH akan sama dengan konsentrasi OH- ya. Karena ingat juga kalau OH- itu NaOH itu basa kuat. Jadi 1 molar pangkat 2. Berarti kita bisa mengetahui bahwa konsentrasi ion nikel yang bebas di dalam spesi tadi setelah penambahan natrium hidroksida itu sebanyak 2,8 kali 10 pangkat minus 15 molar. Itu untuk Ni+. Nah, kita bisa gunakan. Jadi kita bisa gunakan cara yang sama untuk menghitung
konsentrasi Ag+ yang tersisa atau yang belum membentuk endapan di elektrodanya setelah penambahan natrium hidroksida. Jadi AgOH, AgOH. Sepertinya ini saya ke tengah dulu aja ya. AgOH menjadi Ag+ ditambah OH-. Oke. Nah, berarti Ksp sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi OH-. Dimana Ksp-nya tadi berapa? 2 kali 10 pangkat minus 8 ya. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 8 dikali konsentrasi Ag+ dikali 1 molar. Berarti konsentrasi Ag+ nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 8. Nah, udah dapat nih konsentrasi masing-masing yang udah terbentuk. Nah, kalau seperti ini kan berarti ketika kita udah menemukan konsentrasi Ni2+ dengan Ag2+ sebanyak masing-masing ini kan udah nggak 1 molar lagi ya. Kalau dia nggak 1 molar lagi, berarti sel yang kita punya itu, sel yang sedang kita lakukan itu sudah merupakan sebuah sel pada keadaan non standar. Nah, kalau sel kita udah berada pada keadaan non standar, berarti kita udah nggak bisa menghitung dengan langsung mengurangi nilai potensial sel reduksi dikurangi dengan potensial sel spesies yang teroksidasi ya. Oke. Pada keadaan non standar kita gunakan yang disebut sebagai hukum Nernst. Oke. Persamaan Nernst, Oke. Di mana hukum Nernst itu S sel sama dengan N0 sel dikurang RT per NF kali ln Q. Oke. Nah, tadi di soalnya ini kita udah tahu ya, suhunya adalah 298 Kelvin. Jadi T itu temperaturnya kita ubah menjadi 298 Kelvin. Kemudian R adalah 8,314, itu tetapan ya, suatu tetapan. Kemudian F itu hukum tetapan Faraday senilai 96.500 kolom, dan N itu jumlah elektron yang terlibat. Oke, N di sini kalau lihat di reaksi tadi mana ya? Oh ini. Nah, reaksi tadi kalau dilihat, saya buat reaksi selnya ya. Jadi di reaksi sel tadi, Ni, dia teroksidasi. Dia teroksidasi menjadi Ni2+ dan melepas 2 elektron. Sedangkan Ag dia tereduksi dengan menangkap 1 elektron menjadi Ag. Oke. Nah, ketika kita menambahkan reaksi selnya di sini, jangan lupa untuk menyamakan elektronnya ya. Di sini kan ada 2 elektron, berarti di sini juga ada 2 elektron. Berarti elektron yang terlibat ada 2. Berarti reaksi sel yang terjadi itu menjadi seperti ini. Nah, di mana N-nya berarti sama dengan 2. Oke, N-nya sama dengan 2. Oh ya, jangan lupa ini juga 2 ya. 2. Jadi disetarakan seperti ini. 2 plus Ag plus 2 Ag plus. Ini sepertinya. Nah, N-nya 2. Terus ada di persamaan Nernst juga itu ada Q. Q itu seperti persamaan kesetimbangannya ya. Jadi ini kita anggap kesetimbangan. Kita bisa menganggap persamaan ini seperti reaksi kesetimbangan, di mana fase
konsentrasi produk dibagi dengan dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Tapi ingat, kalau di kesetimbangan yang terlibat kan hanya spesies yang berada dalam fase gas atau aqueous ya. Jadi Q sama dengan di sini produknya yang cuman Ni2+ yang aqueous, jadi konsentrasi Ni2+. Oke. Kemudian di sini yang di reaktan, oke, yang fase aqueous cuman Ag+. Oke, terus jangan lupa karena Ag+ di sini koefisiennya ada 2. Oke, berarti dia dipangkatkan dengan 2. Nah, tadi kita udah menghitung kan Ni2+ masing-masing setelah penambahan natrium hidroksidanya berapa? Ni2+-nya 2,8 kali 10 pangkat minus 15. Oke, sedangkan Ag+-nya 2 kali 10 pangkat minus 8. Oke, jadi kita bisa menghitung di sini Ni2+-nya, saya kecilkan dikit. Nah, berarti 2,8 kali 10 pangkat minus 15. Oke, dikali 2 kali 10 pangkat minus 8 pangkat 2. Berarti kalau kita hitung berarti 2,8 kali 10 pangkat minus 15 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 16 ya. 2,8 bagi 4 itu 28 bagi 4. Kalau 2,8 bagi 4 berapa ya? 2,8 bagi 4. Sorry. Aduh, mana lupa. 0,7. Ini saya hitung dulu berapa. Jadi, bentar. Ini kan 2,28 bagi 4 kan 7 ya. Oh ya, berarti ini 0,7. 2,8 bagi 4 0,7 kali 10 ya. Berarti nanti dapatnya Q-nya itu sama dengan 7. Oke. Jadi 2,8 bagi 4 0,7, sorry. Baru ini. Oke. Nah, nanti dapat, barulah kita langsung masuk lagi ke persamaan Nernst-nya. Jadi udah dapat N-nya 2, oke, sama Q-nya 7. Kita hitung. Nah, sebenarnya kalau adik-adik mencoba sendiri persamaan Nernst tadi, di mana SL, oke, SL ini berarti potensial sel pada keadaan non standar ya. Sedangkan E0 sel itu potensial sel pada keadaan standar dikurang RT per NF ln Q. Ini kita bisa manipulasi. Sebenarnya umumnya kalau di hukum Nernst itu kalau T-nya pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius, oke, persamaannya kita bisa sederhanakan menjadi SL sama dengan E0 sel dikurang 0,0592 per N. Oke, karena R itu kan tetapan ya, nilainya itu 8,314. F itu 96.000. Ini juga tetapan 96.500. Kemudian ingat kalau ln Q itu berarti sama dengan kalau kita bisa ubah menjadi ln itu kan logaritma natural. Kita ubah menjadi logaritma yang berbasis pangkat 10. Jadi kurang lebih 2,0303 log Q. Nah, ini semua kalau kalian masukkan angkanya nanti dapat 0,0592 N dikali log Q. Oke, log Q. Nah, E0 selnya tadi berapa? 1,05 dikurang 0,0592 dibagi 2. Oke, karena N tadi 2 dikali log 7. Nanti bentar ya. Kalau saya hitung, ini saya belum menghitung baik-baik juga sih. 1,05 dikurang 0,0592 bagi 2 itu, bentar saya hitung. Oh ya, 0,0296 log 7 itu berarti log 7 ya. Log 7 berapa log 7? 0,85 ya kali 0,85. Berarti nanti dapat 1,05 dikurang
0,0296 kali 0,85 itu sekitar bentar. Kalau saya hitung lagi 0,025. Oke, 0,025. Berarti potensial selnya setelah penambahan natrium dioksida menjadi 1,025 volt. Gitu ya. Jadi, nah ini agak panjang nih. Oke, tapi ini harus paham juga. Jadi, ingat tadi menghitung potensial itu harus mempertimbangkan keadaannya. Sebenarnya kalau pakai hukum Nernst terus ternyata dia pada keadaan standar, itu nilainya tetap sama pada saat kalian mengurangi enol sel yang reduksi dikurangi langsung dengan nilai enol sel oksidasi. Oke. Hukum Nernst itu sebenarnya berlaku ke universal, cuman tadi kan cara cepatnya aja. Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut. Oh ya, oke. Sekarang bentar. Apakah Oke, oh ya, ternyata udah selesai ya. Sebenarnya masih ada beberapa soal, cuman kita terbatas waktu. Oke, nanti kita lanjutkan aja di hari lain. Baik, mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih sudah adik-adik sudah datang untuk menonton. Lebih dan kurang mohon maaf. Selamat sore, selamat beristirahat. Oke. Saya tunggu untuk daftarkan diri di Wardaya College. Bye bye.